Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atia Syafa Mujahidah dengan NIM 1706622018, kelas S1 Akuntansi B angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial pengolahan data menggunakan software eViews, dan video ini merupakan penugasan saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Analisis Data Multivariat. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja saya untuk memulai tutorialnya. Yang pertama saya akan meng-share screen datanya terlebih dahulu yang telah Bu Windy bagikan di Excel. Nah, baik, di sini sudah tampil datanya. Di sini ada firm. Firm ini merupakan perusahaan yang akan kita analisis. Ada 4, yaitu ada IBM, ada Good, ada UO, dan juga ada US. Selanjutnya ada tahun awalannya, yaitu di sini ada 1935 sampai 1954. Selanjutnya di sini ada variabel terikatnya atau Y. Di sini adalah nilai investasi. INV ini nilai investasi, lalu ada HS. HS ini adalah harga saham untuk variabel bebas pertamanya. Lalu untuk variabel bebas keduanya yaitu nilai aktual kapital. Nah, di sini data-datanya nanti akan kita input ke dalam eViews dengan cara mengcopy paste. Oke, langsung kita buka eViews-nya saja. Nah, ini merupakan tampilan awal eViews kita saat kita pertama kali membuka. Kita bisa langsung klik File, kita klik New, dan klik Work File. Nah, di sini kemudian akan muncul Work File Create. Kita bisa klik Work File Structure Type-nya dengan Balance Panel. Nah, sehingga muncul Number of Cross Section. Nah, ini kita ketik 4. Kenapa 4? Karena perusahaan yang akan kita analisis yaitu ada 4. Lalu untuk start date-nya tadi 1935 dan untuk end date-nya ini 1954. Untuk frekuensinya itu jangan diganti, tetap annual. Dan untuk more balance-nya ini kita bisa buat nama apa saja ya teman-teman. Yang ada lalu klik OK. Sehingga muncul work file-nya kita ini di sini. Untuk menampilkan variabel dan menginput data-datanya, kita bisa langkah pertamanya itu kita klik object. Lalu klik new object. Type of object-nya di sini kita klik series. Dan untuk namanya namanya ini kita bisa buat tadi ya nilai investasi INV. Kita buat 3 kali untuk menampilkan tiga-tiganya. Lalu type of object ini jangan diganti, tetap series tiga-tiganya. Lalu ada harga saham dan ada nilai aktual kapital. Nah, kita bisa shift, kita blok tiganya, kita klik kanan, lalu open as group. Nah, selanjutnya muncul nih grup untitled. Kita klik yang edit ini supaya bisa kita edit. Nah, ini nanti akan kita edit nih dari data yang ada di Excel tadi. Nah, di sini saya tidak menampilkan Excel-nya ya, karena supaya yang terlihat itu eViews-nya saja. Kita klik semuanya. Yang pertama ini saya copy nilai investasi. Nah, nilai investasi kita paste. Kemudian ke Excel lagi. Selanjutnya ini ada harga saham. Kita blok dari awal sampai akhir. Copy. Lalu paste. Dan untuk nilai aktual kapital, di oke. Nah, sudah diisi semuanya, kita klik lagi edit. Nah, jika sudah, kita klik yang closed. Apakah kita tidak menyimpannya? Nggak perlu ya teman-teman, karena nanti ini sudah otomatis muncul. Nah, kita delete lagi, tidak apa-apa.
Nah, untuk selanjutnya ini kita akan melakukan eh, pengujian. Estimasi, kita bisa klik quick, estimation equation. Nah, kita akan membuat persamaan regresi data panel. Di sini sudah ada specification, ada panel option, dan juga options. Pada equation specification, kita bisa menulis di sini log, dalam kurung, kita harus menulis variabel terikatnya terlebih dahulu, yaitu nilai investasi. Nah, kita harus klik yang ada di sini. Log S. Dan yang terakhir ada nilai aktual kapital. Nah, dan C. Dan untuk estimation settingnya tidak perlu diubah karena ini sudah benar. Lalu kita bisa klik OK. Nah, di sini ada equation and title. Ini merupakan data dari model common effect. Jika kita ingin melihat untuk model lainnya, model fixed effect dan juga model random effect, kita tinggal klik estimate aja. Nih, seperti ini. Nah, ini kan specification-nya tadi. Kita klik yang panel option. Nah, kita bisa ganti effect specification yang cross sectionnya ini. Ini kan non ini untuk common effect. Kalau fix ini untuk fixed effect dan yang untuk random ini untuk random effect. Kita ganti yang cross sectionnya ini menjadi non. Lalu kita, oh iya, kita kan ke fix ya. Fix, kita ganti yang fix. Lalu klik OK. Nah, ini merupakan data untuk model fixed effect. Selanjutnya untuk random effect, kita ganti cross sectionnya ini random. Nah, kita klik OK. Nah, ini merupakan data yang muncul untuk random effect. Kita bisa lihat probabilitasnya nanti. Oke, untuk menilai manakah model yang terbaik yang akan kita pakai, kita bisa melakukan 3 uji coba. Yang pertama itu ada F-test atau uji Chow, yang kedua ada Hausman test, dan yang ketiga ada LM test. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan pemilihan model F-test atau Chow test. Nah, ini itu tes yang digunakan saat kita ingin memilih apakah yang terbaik itu common effect ataupun fixed effect. Jadi yang pertama itu kita harus memastikan terlebih dahulu nih, equation untitled kita ini yang tampil itu datanya itu harus fixed effect. Jadi kita kembalikan lagi di sini estimate-nya. Kita klik cross sectionnya ini fix supaya yang tampil itu fixed effect. Nah, jika sudah muncul kita bisa langsung melakukan tahapan berikutnya. Kita bisa klik view, lalu klik fix or random effect testing. Kita klik yang ini redundant fixed effect untuk likelihood ratio. Nah, di sini sudah muncul probabilitasnya. Kita bisa lihat probabilitasnya pada tabel yang paling atas. Di sini itu 0,00. Nah, kita bisa lihat ya, jika nilainya itu di atas 0,05, maka model yang terpilih itu common effect. Tapi karena data kita ini nilai probabilitasnya itu di bawah 0,05, maka uh, model yang kita pakai itu lebih baik fixed effect. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menguji apakah yang terbaik itu fixed effect atau random effect dengan Hausman test. Jadi sebelum kita menguji Hausman test, kita pastikan dulu jendela yang ini, equation untitled-nya ini, estimate-nya ini harus kita setting ke model random effect. Nah, kita ganti jadi random, lalu klik OK. Jika sudah, lalu klik view, kita klik fix or random effect testing. Kita klik yang ini, Hausman test. Correlated random effect. Oke, kita klik. Nah, ini muncul nilai probabilitasnya. Kita lihat tabel yang atas. Kita dapat nilai 0,05. Nah, jika nilainya itu di atas 0,05, maka model yang terbaik itu adalah random effect.
dibanding fixed effect. Namun jika nilai probabilitasnya di bawah 0,05, maka model yang diambil itu fixed effect. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa nih melakukan uji selanjutnya. Kalau misalnya eh, kita kurang yakin apakah dengan dua uji sebelumnya ini kita bisa langsung memilih antara common effect, fixed effect, ataupun random effect. Kita bisa melakukan uji selanjutnya yaitu Lagrange test atau LM test. Caranya yaitu kita harus memastikan terlebih dahulu di sini datanya ini yang muncul estimate dari model common effect. Jadi kita ganti ke cross sectionnya ini non. Tadi kan uji Chow itu fix. Hausman test itu cross sectionnya random. Kalau misal LM test ini cross sectionnya itu non. Kita klik OK. Nah, ini kan sudah muncul ya common effect-nya. Kita bisa klik view. Nah, ini kita klik yang actual fit and residual. Nah, ini yang actual fit residual table. Nah, ini kan sudah muncul nih residualnya. Nah, ini merupakan data-data yang akan kita input nih ke bawah. Nah, ini kan ada nih ops 1 sampai ada 4 nih. 2, 3, 4. Yang terakhir ini 4. Nah, ini merupakan data untuk perusahaannya. Kalau 1, nah ini 1 sampai yang terbawah, ini merupakan untuk perusahaan IBM. Jadi kita bisa langsung copy paste saja ya. Kita shift, kita blok yang nomor 1. Nah, ini sudah semuanya. Kita copy as display. Kita copy ke LM test. Oke, sudah. Oke, kita langsung buka Excel saja. Nah, ini sudah saya masukkan ya teman-teman. Sini ada periode 1935 sampai 1954 yang tadi ops-nya. Nah, yang satu tadi kan ada nilai 1 sampai 4. Yang satu ini untuk residual IBM, ini untuk residual good, yang ketiga untuk residual UO, dan yang keempat untuk residual US. Ini sudah saya masukkan datanya. Lalu kita selanjutnya menghitung rata-rata. Nah, rumusnya ini kita kan ingin mencari jumlah rata-rata kuadrat. Supaya memudahkannya kita cari dulu nih rata-rata kuadrat, lalu kita jumlah. Nah, rumusnya ini kita tulis average dalam kurung C yang paling awal sampai C yang paling akhir. Ini adalah C23. C23. Nah, lalu kita tarik ke samping. Sudah benar berarti. Lalu ada rata-rata kuadrat. Rumusnya ini power dari rata-rata, lalu titik 2 bagi titik koma dan 2. Karena kuadrat ya teman-teman. Lalu kita bisa misalnya dari awal ya. Nih, hapus dulu. Nah, kita tarik aja biar rumusnya ini kena. Nah, dan jumlah rata-rata kuadratnya ini tinggal kita tambahkan. Cara ini sum yang ini C25 sampai F25. Kita jumlah rata-rata kuadratnya sehingga didapat nilai 1,578. Oke. Nah, selanjutnya itu kita membuat data yang ini. Kita copy lagi data residualnya untuk memudahkan kita menghitung rumus ya. Kita pakai data Excel saja. Nah, kita buat data itu dengan tabel baru. Nah, di sini residual IBM, residual good, UO, dan juga US. Nah, rumusnya ini power. Nah, datanya itu yang tadi, data yang ini, power data yang awal,
Lalu titik koma 2. Kita kuadratkan lagi. Nah, kalau sudah kita tarik ke bawah, coba kita hapus dulu nih. Hapus semuanya. Nah, kita ulang. Kita tarik ke bawah aja. Nah, seperti itu. Dan untuk yang berikutnya rumusnya sama, tinggal kita sesuaikan lagi tabelnya. Ini kan good, berarti ini pakai data yang D. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk jumlahnya kita pakai sum, sehingga didapat jumlah residual kuadratnya ini 56,776725. Nah, seperti itu. Sehingga didapat nih nilai akhir LM. LM hitungnya ini 56,776725. Nah, nanti kita bisa melihat nih nilai LM hitung akan dibandingkan dengan nilai chi-square tabel dengan derajat kebebasan yang tadi sudah kita lihat. Sebanyak jumlah variabel independen atau variabel bebas dan alfa atau tingkat signifikansi sebesar 5% yang sudah ditentukan di awal. Apabila nilai LM hitung di sini kan 56,776725 lebih besar daripada chi-square table, maka model yang dipilih itu adalah random effect. Dan sebaliknya, apabila nilai LM hitung kurang dari chi-square, maka tabel model yang kita pilih itu adalah common effect. Dan untuk penjelasan interpretasi lebih lanjutnya akan nanti saya lampirkan pada PDF-nya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, selanjutnya ini kita bisa melakukan penyembuhan heteroskedastisitas. Nah, heteroskedastisitas ini biasanya terjadi pada jenis data cross-section yang hanya bisa muncul pada model common effect dan juga fixed effect. Nah, jika ada itu maka kita harus sembuhkan dulu heteroskedastisitasnya. Kenapa tidak perlu untuk random effect? Karena saat kita tadi mengubah ya estimationnya itu ke dalam random effect, itu dia sudah otomatis menggunakan generalized least square atau GLS yang merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi. Nah, untuk membandingkan apakah model eh, common effect tanpa pembobotan atau unweighted dan model common effect dengan pembobotan atau weighted, kita bisa melakukan cara seperti ini. Kita tampilkan lagi eViews-nya. Kita kembali lagi ke eViews. Kita bisa buka satu-satu. Nih, kita bisa klik estimate. Kita tinggal otak-atik yang ini, panel option-nya. Nah, kita pertama itu kita ingin melihat model common effect yang uh, unweighted, yang seperti biasa. Nah, ini kita non. Ini weight-nya no weights ya. Karena kita ingin melihat yang tanpa pembobotan atau unweight. Oke, nah ini muncul nih. Ini output dari model common effect tanpa pembobotan atau unweighted. Nanti kita lihat di sini. Yang kita lihat itu adalah probabilitas tes statistiknya. Ini di sini ada 0,00, 0,0004, dan ada 0,1816. Selanjutnya kita juga bisa melihat R squared. Di sini 0,505 sekian dan ada probabilitas F statistik di sini 0,000. Dan kita bandingkan dengan model common effect yang weighted. Kita bisa ganti ini, tinggal kita ganti ini. Perbedaan hanya di sini. Weights-nya kita ganti ke cross section weights. Kita pencet yang ini. Nah, sini muncul output dari model common effect yang dengan pembobotan atau weighted statistic. Di sini sudah ada probabilitasnya. Probabilitasnya di sini 0,00, 0,000, dan di sini untuk interceptnya 0,04. Sepertinya tidak jauh beda dari yang unweighted yang tadi.
Di sini ada R square, R square-nya ini 0,67 sekian, sedangkan untuk unweightednya yang tadi ini 0,49. Lalu untuk probabilitas F statistiknya di sini 0,00. Perbandingannya tidak jauh beda gitu. Nah, berdasarkan tiga parameter yang tadi, yaitu ada probabilitas T statistik, R square, dan juga probabilitas F statistik, eh, tidak terlihat perbedaan yang terlalu mencolok atau tidak terlalu jauh. Hanya pada R square juga, R square saja nih yang agak berbeda, namun seterusnya itu sama gitu. Oke. Jadi untuk pengujian heteroskedastisitas pada model fixed effect ini sama ya seperti common effect, memiliki prosedur dan aturan yang sama. Jadi seperti itu cara menggunakan Ifuse. Mungkin untuk eh, pelaksanaan tutorialnya cukup sampai di sini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya untuk interpretasi hasil data ataupun output akan saya lampirkan pada PDF berikutnya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.